Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aditya Permadi, mahasiswi Universitas Udayana dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM 17095111049. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Video ini membahas tentang manajemen kelahiran dan manajemen pengurusan anak babi. Berikut videonya. Di sini ada tata laksana anak babi yang baru lahir. Setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegah dari kedinginan. Step pertama adalah memotong tali pusar. Memotong tali pusar, demikian tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana, yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Lalu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Lalu oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar tersebut. Lalu ada memotong gigi. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi yaitu gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Lalu apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi itu dapat melukai antar sesamanya. Pemotongan gigi biasa dilakukan oleh satu orang dengan cara pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Lalu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Lalu dengan alat pemotong gigi atau pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Lalu ada memotong ekor. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor tersebut saja. Mendapatkan kolostrum. Next, penyuntikan zat besi. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Secara rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap harinya setelah lahir pada minggu pertama, sedangkan air susu induknya hanya memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Penyuntikan zat besi dan ikatan lainnya biasanya dianjurkan diberikan ketika baby berumur 3 hari, tetapi hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada umur minggu pertama setelah 6. Ada penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induknya mati setelah beranak, ambing yang luka, atau tidak dapat menyusui dalam jumlah anak yang terlalu banyak. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah melahirkan. Para ahli dari Universitas Dakota Selatan menyarankan menggunakan air susu campuran dengan komposisi 1 liter air susu sapi yang sudah dipasterilisasi, 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu. Lalu ada telur mentah. Bahan-bahan tersebut dicampurkan dan disimpankan pada temperatur 3 derajat Celcius. Campuran dikocok dan sebagian dipanaskan sampai 20 derajat Celcius sebelum diberikan kepada ternak. Lalu ada pembuatan tanda nomor. Pembuatan tanda nomor ini tiap ekor anak babi dalam memperindukan harus diberi tanda nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna menggunakan penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengaktifir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Kastrasi atau kebiri.
Kasasri adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umum pasar yang sama, dan dengan efisiensi menggunakan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sebelum umur 2-3 hari. Tambahan panas diberikan selama keadaan dingin atau cuaca buruk. Salah satunya dilakukan untuk menanggulanginya adalah menggunakan lampu 250 watt yang digantung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan